tak gubris peringatannya soal kondisi Bas, anaknya jadi korban kecelakaan maut. Seorang wali murid SMK Lingga Kencana mengamuk saat mendengar anaknya jadi korban kecelakaan maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Wanita bernama Riris itu lantas menyindir janji manis kepala sekolah SMK Lingga Kencana yang ternyata ingkar. Seperti diketahui, bas rombongan yang ditumpangi siswa ISMK Lingga Kencana terbalik hingga menewaskan 11 orang. Korban terdiri dari 9 murid, 1 guru dan 1 warga lokal. Mendengar nama anaknya jadi korban dalam kecelakaan maut tersebut, Riris langsung mendatangi SMK Lingga Kencana di kota Depok. Diungkap Riris, ia sangat kecewa dengan pihak sekolah lantaran membuat acara perpisahan di luar kota. Padahal sebelumnya Riris mengaku sudah mewanti-wanti pihak sekolah terlebih kepala sekolah agar mempersiapkan dengan matang acara tersebut. Kendati bukan ibu kandung, Riris pilu saat mendengar anak asuhnya, Amiluddin, jadi korban kecelakaan. Saya kecewa, karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolah, saya orang tua asuh Amiluddin. Karena 1 bulan SMP perjuangan kecelakaan di Bali, saya minta tolong ya Pak, tolong itu bis diperiksa atau diservis yang benar. Saya enggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya karena dia anak yatim, itu harus mobilnya diperiksa, kata Riris dengan nada bicara keras. Dilansir tribunnewsbogor.com dari Instagram subang.info, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Sebagai orang yang juga berprofesi sebagai guru, Riris mengaku paham dengan prosedur jika sekolah membuat acara perpisahan jarak jauh untuk murid. Karenanya sejak awal rencana perpisahan tersebut, Riris sudah sering mengingatkan kepala sekolah agar memilih bas yang bagus dan berkualitas. Hal itu agar perjalanan para murid bisa lancar tanpa kendala. Katanya, kepala sekolah, "Oke Bu, tenang aja, kami semua mobilnya kami bawa dengan baik." Itu saya rapat saya bilang, "Benar ya Pak, bertanggung jawab. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor harus naik bas yang bagus," imbuh Riris. Lagi pula diakui Riris, ia terkejut kala mengetahui keputusan akhirnya para siswa tetap pergi ke Bandung. Padahal rencana awalnya yang Riris ketahui adalah para murid di wisuda di kota Depok. Ini Amiluddin bukan orang punya, saya kasihan. Kecewa, kenapa datang ke sana? Karena infonya perpisahan dan pelantikan, wisuda, di Depok, kok dibawa ke sana, Bandung. Oke kita nurut semua, tapi saya titip, saya ini guru, jadi saya tahu prosedur kayak apa, ungkap Riris. Kini, Riris pun mengaku sedih saat tahu kabar ibu kandung dari Amiluddin. Walaupun bukan anak kandung saya, ibunya, Amiluddin, sudah nangis di rumah, bapaknya meninggal 2 tahun yang lalu. Bukan anak kandung saya, tapi saya yang biayain pendidikannya, ujar Riris. Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok buka suara terkait kecelakaan bas maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, sore. Pengurus Yayasan Kesejahteraan Sosial, Dian Nurfadila mengatakan, ada sekira 157 peserta baik itu guru dan siswa yang ikut kegiatan perpisahan di Bandung, Jawa Barat. Ia mengungkap, 28 merupakan guru dan 122 adalah siswa, sisanya sopir dan kernet bas. Para peserta berangkat ke Bandung sejak Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pagi menggunakan 3 bas. Ada 3 siswa yang masih di Subang dan korban luka sudah dibawa ke RS Brimob, ujarnya, Minggu. Menurut Dian, pihak yayasan mendampingi keluarga korban dari lokasi kecelakaan sampai prosesi pemakaman. Ia mengungkapkan, acara tersebut sudah disepakati antara wali murid dengan pihak sekolah. Dilakukan secara resmi, sewa busnya, tegasnya. Pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial ternyata tidak mengetahui jika bas yang kecelakaan itu masa berlaku kelayakan untuk jalan sudah habis. Namun, Dian menyatakan pihaknya merasa yakin dengan bas tersebut layak untuk membawa anak didiknya ke Bandung. Alhamdulillah yang 2 bis baik-baik saja. Sebenarnya sejak awal kami yakin dengan po ini, kalau tidak yakin kami tidak akan berangkatkan, ungkapnya. Kami ingin berikan yang terbaik untuk anak-anak kami,
imbuhnya. Sementara wali murid menyindir pihak sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Asnal mengurai fakta mengejutkan soal kondisi bus. Asnal menyatakan bahwa bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat itu tidak memiliki izin angkutan. Bahkan status lulus uji berkalanya pun sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023 lalu. Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal. Lebih lanjut, Asnal mengatakan, Ditjen Hubdat saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Karenanya, Ditjen Hubdat juga mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus, PO, dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Di samping itu, diimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum bus dapat memeriksa kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan pada aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh pada smartphone, tutur Asnal. Selain itu, pengakuan yang tak kalah mengejutkan diurai sopir bus maut yang menewaskan 11 orang siswa SMK Lingga Kencana. Sopir bernama Sadira itu mengurai penyebab kecelakaan maut itu terjadi. Tiba-tiba saya tekan rem, perseneling saya masukin enggak masuk-masuk. Ternyata anginnya tiba-tiba habis. Jadi tak ada pilihan lain waktu itu, lebih baik saya buang kanan dan benturkan ke tiang listrik hingga akhirnya terguling dan terhenti, kata Sadira dilansir dari Tribun Jabar. Kala itu Sadira mengaku sengaja menghindari kendaraan di lawan arah, namun keputusan Sadira itu justru membuat bus yang dikemudikannya menabrak sepeda motor lalu terbalik. Saya sudah panik saat tahu rem blong. Waktu itu mau saya terusin takut tambah banyak korban karena akan banyak kendaraan yang tertabrak nantinya, ujar Sadira. Kini, Sadira masih dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka ringan di telinga, wajah, dan kakinya. Sudah jatuh tertimpa tangga, pepatah ini menggambarkan pengalaman pahit yang dirasakan oleh pasangan Saimun dan Mas Dewati. Betapa tidak, baru 3 minggu yang lalu istrinya, Mas Dewati, mengalami kecelakaan karena tertabrak sepeda motor. Kini anak semata wayang mereka, Desi Yulianti, harus pergi selamanya setelah mengalami kecelakaan bersama bus rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat, pada Minggu, 12 Mei 2024. Saimun mengaku mendapatkan informasi kecelakaan yang dialami Desi dan teman-temannya kemarin malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Karena penasaran tidak melihat data Desi sebagai korban di Puskesmas dan RSUD Subang, Saimun pun langsung berangkat ke Subang mencari anaknya. Saya pergi ke Subang bersama mobil keluarga. Di sana saya baru tahu Desi jadi korban meninggal, ujarnya. Saimun mengaku melakukan komunikasi dengan Desi kemarin sore sebelum kecelakaan. Kemarin pukul 17.30 WIB sempat komunikasi dengan Desi. Katanya mereka lagi makan di rest area Tangkuban Perahu. Setelah itu handphonenya tidak aktif, ungkapnya. Pria yang bekerja sebagai buruh lepas harian ini memang sempat merasakan firasat aneh sebelum kecelakaan terjadi. Saya makan bersama istri sebelum pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba kami dua merasa kenyang. Makanan kami tidak habis, beber Saimun. Saimun merasakan kehilangan yang luar biasa atas kematian Desi, apalagi tahun ini dia tamat SMK dan sudah kerja. Rasa kehilangan Saimun makin mendalam karena istri belum benar-benar pulih dari kecelakaan. Download Tribun